dan baca terus zikirnya gitu. Bunyi zikirnya seperti ini. Dengan kalimat itu saya down. Dengan kalimat itu saya dan istri down, kok dokternya ngomong seperti itu gitu gitu. Ngomong ya alhamdulillah gitu sambil nangis. Sambil nangis istri saya ngomong gitu. Bahwasanya ya alhamdulillah kita udah bisa pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terbingkis kasih gitu kan, terkhusus buat Ustadz Nasrullah, yakni founder MR Magnet Rezeki, yang semoga Allah lindungi beliau, Allah jaga beliau gitu kan, dimudahkan rezekinya, kemudian disehatkan badannya dalam perlindungan Allah. Amin Allahumma amin. Ini terbungkus kasih untuk teman-teman kita juga gitu kan, terutama kepada beliau Ustadz Nasrullah. Semoga mendengarkan curhatan saya ini sekaligus testimoni yang saya sampaikan langsung gitu untuk saya. Dan sekarang saya ada istri di sebelah situ sedang mendengarkan saya curhatan ini. Jadi begini Ustadz, saya cuman sekedar memberikan testimoni yang luar biasa sekali yang pernah singgah gitu di dalam kehidupan saya. Saya memang masih muda, usia saya cuman baru 24 tahun gitu. Tapi saya sudah mencoba belajar, terus belajar mengistiqomahkan tentang zikir magnet rezeki gitu. Dari beberapa tahun yang lalu gitu, ibaratnya 2 sampai 3 tahun yang lalu, mungkin 3 tahunan, 2017 menginjak ke 2018-an mungkin ya kan. 17 18 saya sudah kenal channel Ustadz Nasrullah itu dari sebuah bisnis gitu. Kemudian saya diajak sama temen, kemudian ini ada channel baru nih gitu kan, channel di Telegram gitu, bagus sekali gitu. Dari itu bisa mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jikiran-jikiran yang ibaratnya sebenarnya kita tahu, namun kita tidak mengetahui lebih dalam tentang isi, kemudian ya faedahnya dan lain sebagainya gitu, fadilah-fadilahnya. Waktu itu saya menikah gitu sama istri. Kemudian saya nikah sama istri itu tanggal 1 Desember 2019 saya nikah dengan istri saya. Kemudian saya menjalani gitu kan, menjalani ya hubungan saya dengan istri gitu. Hampir 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Yang namanya hubungan antara sudah menikah gitu kan, pasti pengen gitu memiliki seorang anak gitu. Jadi di sini yang saya mau ambil testimoninya adalah saya menikah dengan ibaratnya wanita yang sudah memiliki 1 orang anak. Ya, dia janda, kemudian saya menikah gitu. Dari silsilah keturunan istri saya, yakni orang tuanya hanya memiliki 1 orang anak. Ya, dari situlah mungkin saya agak, ya Allah, ini gimana gitu kan? Apakah memang akan saya seperti ini gitu. Pikiran negatif itu datang Ustadz gitu. Saya selalu datang, jadi karena silsilah dari istri itu memiliki anak 1, yakni cuman istri gitu. Sedangkan saya hadir di kehidupan istri itu sudah punya anak 1 gitu. Sekarang ini jagoan saya yang pertama gitu. Kemudian saya mikir 2 bulan 3 bulan kok belum gitu, belum memiliki, dalam arti dikaruniai oleh Allah itu seorang anak gitu. Apakah mungkin tanda kutip gitu, dalam arti saya berpikiran negatif ke situ, kemudian istri juga mungkin ada pikiran ke situ gitu kan, hingga akhirnya kita berdua untuk melakukan perbincangan hangat gitu, dalam arti dalam sebuah keluarga kita ngobrol, saya ngobrol sama istri, enggak, kita kayaknya butuh A, butuh B, butuh C. Yang pertama saya sebutkan adalah coba kita setiap sholat, habis sholat itu kita pakai zikir rezeki ini yuk gitu, dalam arti rezeki yang diajarkan oleh Ustadz Nasrullah gitu kan. Kemudian saya habis sholat gitu, bukan saya sombong menyombongkan tentang ibadah saya, tidak, tapi ini hanya sekedar ibaratnya sebagai tolak ukur saja gitu. Jadi ketika saya dengan istri habis sholat itu baca gitu kan, padahal minim-minim itu katanya 100 kali sehari gitu ibaratnya, dan dibaca ketika siang hari gitu setelah sholat duhur. Namun saya di situ baca terus dengan istri, entah itu habis sholat duhur, sholat asar gitu. Pokoknya di dalam 5 waktu tersebut
Kemudian di saat istri saya juga nyantai, saya juga nyantai terus baca gitu. Dan ketika saya coba untuk apa ya, menguatkan tentang zikir itu, oh guncangan semakin dahsyat Ustadz gitu, dalam arti gitu. Nah, guncangan itu baik dari tetangga ngomong gitu kan, teman-teman ngomong gitu, orang-orang lain ngomong bahwa kayaknya memang itu mah udah faktor keturunan gitu dari istri. Saya mencoba untuk seperti itu, membuang rasa itu gitu, membuang rasa itu yang begitu kuat melekat di dalam diri saya gitu. Hingga akhirnya lah saya punya Allah gitu. Allah itu kata Ustaz Nasrullah, kalau kita minta pasti Allah kasih gitu. Kalau kita minta ke Allah pasti dikasih gitu. Nah, kemudian saya menemukan Ustadz di situ ada sebelum kita memulai ibaratnya tentang zikiran-zikiran itu ada 10 poin kalau tidak salah di situ, yang mulai dari memaafkan orang lain gitu kan, melepaskan semua ibaratnya beban-beban atau apa gitu. Kemudian minta doa dari orang tua gitu. Nah, dari itu yang 10 itu dari taubat dan lain sebagainya saya coba dan istri laksanakan. Dan benar-benar saya coba dan itu real terjadi setelah ya mungkin 10 itu mungkin belum 100% saya jalani, itu pun belum 100% saya kira, dan saya rasa juga itu kekuatan di 4 bulan ketika saya sudah menikah gitu. Saya coba ibaratnya karena memang manusia biasa gitu kan. Jadi saya mencoba untuk ke dokter gitu, konsultasi. Bu, ini gimana ya gitu kan, kok sampai bulan ini belum hamil gitu. Kata dokternya sabar ya mas gitu kan. Ya oke, kita usaha dengan cara-cara manusia gitu, dalam arti ada dokter dan lain sebagainya. Oke, saya balik lagi tuh dari dokter itu. Kemudian selang beberapa bulan, sebelum 4 bulan itu saya balik lagi ke dokter itu, kemudian check up gitu. Kayak model check up tentang ibaratnya kesuburan gitu, kesuburan rahim istri saya gitu. Hingga akhirnya kedua kali saya dimarahin sama dokternya bahwa sabar gitu. Yang lain juga banyak yang pengen punya anak gitu. Bukan cuma hanya kalian gitu lah. Dengan kalimat itu saya down. Dengan kalimat itu saya dan istri down, kok dokternya ngomong seperti itu gitu di saat saya pengen memiliki seorang anak gitu, dalam arti anak yang kedua gitu. Kok dokter itu ngomong seperti itu gitu. Hingga akhirnya istri pulang gitu kan, saya juga pulang, istri langsung terdiam. Ya biasa kita lakukan hal-hal seperti biasa dalam rumah tangga gitu kan, ngobrol dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pas menjelang apa ya namanya, puasa gitu, bulan suci Ramadan, istri saya kebetulan waktu itu bilang gitu, ya coba beli test pack gitu. Saya waktu itu langsung lari gitu kan, langsung lari, buat apa itu ndak gitu kan, ya kita untuk coba-coba gitu. Saya di situ udah down, di situ saya udah down gitu. Ketika banyak sekali ibaratnya orang-orang yang ngomongin, dokter juga ngomong seperti itu gitu kan, oh istri malah minta seperti itu. Ya udah, mungkin di bulan puasa ini Bismillah, mungkin Allah akan kasih di bulan suci Ramadan ini, kata saya gitu. Pas saya siang-siang waktu itu beli tas pack gitu, karena saya ada perasaan malu karena saya seorang laki-laki membeli seperti itu gitu kan, kebetulan untuk seorang istri saya ya, jadi saya berani gitu. Saya beli dua gitu. Saya beli dua tas pack. Nah, di tas pack itu yang satu diuji sama istri saya gitu kan, dicelupkan sama air seninya. Kemudian itu timbul warna merahnya itu. Dia langsung ngomong, "Ya, alhamdulillah" gitu, sambil nangis. Sambil nangis istri saya ngomong gitu, bahwasanya ya alhamdulillah kita udah bisa punya anak gitu, dalam arti seperti itu. Dan kemudian saya pribadi gitu kan, saya ngomong sama istri, masa sih gitu kan, dalam arti saya pun tidak percaya akan hal itu, karena memang udah beberapa bulan gitu kan kita coba kontrol, coba apa gitu kan, coba kita untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan gitu agar kandungan subur, coba kita coba. Kemudian di tes pack keduanya selang beberapa hari itu, setelah hari itu saya masih down gitu, masih belum 100% percaya gitu. Dites lagi dan warnanya gitu itu positif gitu, merahnya positif. Hingga akhirnya untuk yang ketiga kalinya pun, yang kedua kali saya belum 100% percaya. Ketiga kalinya saya, ya udah kita gini aja, nanti sore kita coba ke dokter kebubidan itu lagi yang marahin kita gitu.
Hingga pada saat itu saya nanya sama bidan itu gitu kan. Pada bidan itu saya ngobrol, ternyata katanya alhamdulillah berhasil. Dan di situ yang saya luar biasa kan adalah ketika kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita baca coba zikir rezeki yang diberikan oleh Ustadz Nasrullah gitu kan, yang dibagikan oleh Ustadz Nasrullah. Ternyata itu memang benar-benar ada kekuatan yang luar biasa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah yang seperti itu. Mungkin di luar nalar gitu. Orang-orang yang mengatakan A, B, C, D, E, ternyata setelah saya baca lagi di ibaratnya teks-teks Ustadz Nasrullah gitu kan, itu adalah sebuah bungkus permen. Jadi bungkus permen itu ibaratnya di dalam bahasa saya yang orang bodoh, itu adalah sebuah masalah dulu sebelum didatangkan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi orang tua yang A gitu kan yang nasihatin seperti ini, kemudian mungkin sabar, mungkin belum dikasih gitu kan, kemudian tetangga yang pada ngomong, terus ada juga teman-teman yang pada ngomong, terus saudara-saudara gitu yang pada ngomong, kalau udahlah kayaknya memang seperti ini. Ternyata itu adalah bungkus permen gitu. Dan kemudian ada dokter yang marahin gitu kan selama itu. Dan memang itu adalah bungkus permen, dan sampai sekarang gitu kan saya suka sekali dengan bungkus permen. Dan itulah hingga akhirnya 4 bulan saya menikah dengan istri, dan alhamdulillah sekarang saya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang kedua. Sekarang lagi di kandungannya menjelang usia 5 lebih lah, mau 6 bulanan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti ke teman-teman bisa lihat itu saya USG pada usia kandungan ketiga menjelang 4 bulan gitu. Nanti untuk Ustadz Nasrullah gitu kan, kemudian buat seluruh ibaratnya peserta magnet rezeki atau teman-teman semua yang ada di channel itu, benar-benar coba didawamkan itu zikirnya gitu kan. Kemudian yang kunci awalnya juga yang 10 poin atau berapa poin itu silahkan dicoba gitu. Tidak dicoba sembarangan, dalam arti lah coba-coba gitu, perlu dengan keyakinan juga. Dan sekarang ketika saya ajarkan itu kepada anak, kepada istri, dan mereka suka gitu, dan alhamdulillah rezeki dan lain sebagainya itu dimudahkan oleh Allah. Jadi buat teman-teman semua gitu, jangan pernah ragukan dengan kekuatan Allah gitu. Ayo kita bareng-bareng, kita juga tingkatin, saya juga tingkatin yang masih lemah, penuh dengan kekurangan, bodoh, maksiat. Saya minta kepada teman-teman semua, ayo bareng-bareng meningkatkan dan baca terus zikirnya gitu. Bunyi zikirnya seperti ini. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Itu saja teman-teman semua. Nanti teman-teman semua bisa lihat alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Nasrullah yang mungkin sudah menggerakkan gitu, menggerakkan saya juga. Terus Allah juga menggerakkan saya untuk mengikuti channel dari Ustadz Nasrullah gitu. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa lihat apa ya, Dede gitu, Dede yang ada di kandungan istri saya, itu semua berkat karena izin Allah, atas izin Allah. Kemudian terima kasih Ustadz Nasrullah yang sudah mau berbagi dengan kita semua gitu. Ini luar biasa banget menurut saya, dan saya tidak bisa mengungkapkan lebih. Saya bingung mau seperti apa mengungkapkan, karena memang itu bener-bener kalau bahasa Jawa itu ngeresep nemen di dalam hati saya sendiri gitu. Dan istri juga, anak-anak saya gitu, anak saya yang satu ini, dia juga sering baca ketika habis sholat, ayo kita baca gitu kan, walaupun sekali 2 kali yang penting kita baca. Dan buat teman-teman semua, jangan sampai kita kehilangan arah di saat kita mendapatkan bungkus permen itu ya. Tetap semangat, pasti di balik bungkus permen itu ada yang manis, dan itu benar-benar sekali. Terima kasih Ustaz Nasrullah. Saya, istri, dan anak-anak saya kelak akan saya sampaikan tentang zikir ini, karena memang ini bisa menjadikan pegangan gitu. Bahkan saya ubah dan saya bagi ke semua mitra-mitra bisnis saya
gunakan kalimat dengan zikir rizki dunia akhirat. Terima kasih Ustaz Nasrullah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan kemuliaan untuk engkau, untuk beliau juga, buat teman-teman semua. Ayo doain bareng-bareng. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih Ustaz Nasrullah. Salam sukses, salam bahagia, salam selamat, salam diberikan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.